Hai guys, jumpa lagi dengan saya Steve the Forwarder. Di video kali ini, saya akan bahas satu kasus pidana kepabeanan yang belum pernah diungkap ke media sebelumnya. Kasus impor borongan yang berujung pidana penjara 2,5 tahun. Barang senilai hampir 4M disita negara dan denda bea cukai sebesar 393 juta rupiah. Bagaimana kisah tragis ini terjadi? Tonton video ini sampai habis. Bedah kasus ini bermula dari keingintahuan pribadi saya tentang maraknya iklan layanan jasa yang menawarkan impor borongan. Atau dengan kata-kata lain seperti all in dari luar negeri, di mana kita tidak perlu memberikan dokumen lengkap seperti invoice, packing list, bukti bayar, dan lain-lain. Yang dimana sepengetahuan saya sebagai pelaku bisnis, sepengetahuan saya ini bahwasanya diperlukan dokumen-dokumen tersebut ketika melaporkan pemberitahuan pabean atau PIB ke bea cukai. Harga yang mereka patok pun biasanya nilai tertentu borongan per kubik dengan harga rata yang tidak peduli harga barang kita berapa. Padahal sepengetahuan saya, pajak impor itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harga barang kita. Harga barang kita rendah, maka pajak yang kita bayarkan rendah. Harga barang kita mahal, maka pajak yang kita bayarkan juga tinggi. Jika teman-teman tanyakan kepada mereka nih, para pelaku borongan, mengenai bagaimana cara menghitung pajaknya, bagaimana perincian pajaknya kepada mereka, seringkali mereka akan tidak bisa memberikan bukti bayar pajaknya. Juga tidak bisa memberikan jawabannya mengenai bagaimana perhitungannya, atau mungkin mereka akan enggan untuk membalas teman-teman, atau mungkin menjawab berkelit dengan mengatakan bahwa itu merupakan perhitungan internal mereka. Jadi teman-teman tidak perlu repot tahu, dan alasan-alasan yang lain. Lantas, apakah ini jalur yang aman bagi kita untuk melakukan importasi? Setelah saya cari tahu, saya mendapatkan info dari salah satu kolega saya yang kebetulan seorang pengacara. Dan kebetulan dia pernah menangani kasus impor borongan. Ternyata impor borongan itu dapat berujung pidana bui ya. Sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 8 tahun. Denda paling sedikit 100 juta, paling banyak mencapai 5 miliar rupiah ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini, kasus yang saya akan share, ini benar-benar terjadi ya teman-teman ya, bukan fiksi. Sudah saya konfirmasi kejadian ini kepada kuasa hukumnya. Informasi atas kasus ini saya dapat dari hasil penelusuran saya atas putusan pengadilan. Melalui video ini, saya ingin meningkatkan awareness teman-teman, khususnya teman-teman pelaku bisnis yang terkadang membutuhkan barang impor. Jangan sampai teman-teman jatuh ke dalam modus praktek impor borongan yang ternyata tidak hanya berujung denda, tapi juga bisa dipidana. Kasus pidana kepabeanan ini terjadi pada tahun 2019 pada seorang WNA berkebangsaan Korea Selatan di Indonesia yang bernama Lee Hyun Woo. Dalam video ini saya singkat dengan nama Mr. Lee. Seorang direktur marketing dari PT Inco Sky Cable, di mana oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Utara dia divonis penjara pidana selama 2,5 tahun, didenda sebesar 393 juta rupiah. Barang yang diimpornya sebanyak 3 kontainer senilai hampir 4 miliar rupiah juga disita oleh negara. Menurut saya ini sungguh kisah yang sangat tragis. Niatnya berbisnis, berinvestasi di Indonesia justru berakhir bangkrut dan dipenjara. Sebelum kita masuk ke kronologis kejadian, saya mau ajak teman-teman kenali dulu background dari Mr. Lee. Jadi Mr. Lee ini merupakan lulusan sarjana kehutanan di Korea Selatan sebelumnya, yang kemudian diutus ke Indonesia untuk menjadi Operation Director dari KIFC, yakni lembaga yang bernama Korea Indonesia Forestry Cooperative, sebuah lembaga non-profit hasil bentukan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan Korea Forest Service, semacam Kementerian Kehutanan Korea ya, yang bertugas mengkoordinasikan
proyek-proyek kehutanan antara Korea Selatan dan Indonesia nih. Jadi di sini Mr. Lee sempat menjabat dari September 2013 sampai Agustus 2017. Bermodal dari background S1-nya yang memiliki pengetahuan di bidang kehutanan dan koneksi selama menjabat di bidang kehutanan ini, Mr. Lee kemudian dipercaya oleh Perhutani, yang mungkin teman-teman yang belum tahu, Perhutani adalah perusahaan BUMN di Indonesia ya, yang ditugaskan untuk mengelola hutan di Indonesia. Adapun kerjasama yang hendak dilakukan adalah mengelola kayu di lahan perhutani di daerah Kabupaten Bogor dengan menggunakan teknik metode sky cable logging yang minim dampak lingkungannya terhadap hutan. Jadi, transportasi batang kayu hasil penebangan tidak merusak tanah karena diangkut secara melayang menggunakan kabel, tidak perlu truk atau traktor yang tentunya akan merusak tanah yang dilaluinya. Untuk melaksanakan kerjasama dengan Perhutani, Mr. Lee memerlukan badan usaha di Indonesia. Namun karena Mr. Lee ada seorang WNA, maka tidak bisa mendirikan PT PMDN, penanaman modal dalam negeri ya, harus mendirikan PT PMA, penanaman modal asing. Yang teman-teman perlu tahu, bahwa mendirikan PT PMA ini memerlukan modal minimal 10 miliar rupiah ya. Jadi tentunya Mr. Lee memerlukan rekanan investor untuk mendirikan PT PMA ini. Namun bermodal dari background dan reputasi Mr. Lee selama menjabat sebagai Operation Director di KIFC, Mr. Lee tidak kesusahan untuk mendapatkan kepercayaan dari investor. Mr. Lee berhasil meyakinkan Lee Sang-sol, seorang CEO dari Sengco Ltd, sebuah perusahaan teknik dan permesinan di Korea Selatan, dan juga berhasil menggait Mr. Kim Byung-soo untuk mendirikan PT PMA yang kemudian diberi nama PT Inco Sky Cable pada Agustus 2017 di Jakarta dengan struktur perusahaan sebagai berikut. Mr. Kim Byung-soo sebagai direktur utama, Mr. Lee sebagai direktur marketing, dan Mr. Lee Sang-sol sebagai pemegang saham terbesar. Setelah perusahaan didirikan, mereka segera bergerak cepat dengan menandatangani kontrak jual beli antara PT Inco Sky Cable dengan Sengco Ltd untuk importasi logging equipment peralatan penebangan hutan pada tanggal 18 Agustus 2017. Namun, karena perusahaan masih baru didirikan, butuh waktu untuk PT Inco Sky Cable mengurus perizinan usaha dan izin impor usahanya. Sedangkan mereka ditarget November 2017 peralatan itu harus sudah terpasang di Indonesia. Karena chairman NFCF semacam Perhutani Korea itu akan datang ke Indonesia. Maka dari itu, Mr. Lee meminta bantuan teman golfnya yang bernama Mr. Kim Bo-kyun yang merupakan direktur dari PT Alison Jaya Abadi yang sudah memiliki izin impor nih. Dari sini kemudian Mr. Kim menghubungi Dhani Halim selaku direktur utama dari PT Alison Jaya Abadi untuk menghandle shipment dari Mr. Lee. Kemudian Dhani Halim menyarankan untuk tertib administrasi, sebaiknya semua dokumen dilakukan atas nama PT Alison Jaya Abadi, agar semua bukti dokumen cocok untuk pelaporan pajak dan bea cukai. Adapun skema transaksi diubah menjadi penyerahan barang dalam negeri dari PT Alison Jaya Abadi selaku importirnya kepada PT Inco Sky Cable. Jadi PT Inco Sky Cable ini membeli barang dari PT Alison ya. Setelah kedua belah pihak bersepakat, Mr. Lee kemudian segera gerak cepat dengan segera pada tanggal 4 September 2017 bersama dengan adminnya yang bernama Betty Everyone melakukan transaksi transfer rupiah sejumlah 4 miliar dari PT Inco Sky Cable ke PT Alison Jaya Abadi yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran falas ke Sengco Ltd selaku eksporter di Korea Selatan sejumlah 277.000 US dollar atau sekitar 3,7 miliar rupiah. Dan sisanya nanti
dialokasikan untuk pembayaran pajak. Lalu pada Oktober 2017, Dhani Halim kemudian menghubungi Gindo Arisandi, seorang direktur dari PT Sarana Prima Logistindo yang merupakan rekan kerja perusahaan logistik dari PT Alison Jaya Abadi selama 3 tahun terakhir. Dhani kemudian meminta tolong kepada Gindo Arisandi untuk cek lartas barang yang akan diimpor ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu lartas, lartas ini adalah istilah dalam bea cukai ya, merupakan singkatan dari larangan dan pembatasan. Jadi kategori barang impor itu ada 3 ya, yakni dilarang, dibatasi, dan bebas diimpor. Nah, buat teman-teman yang mau tahu nih lebih lanjut mengenai hal ini, teman-teman boleh komen aja di kolom komentar. Nanti kalau banyak yang request, saya buatkan videonya. Oke, kita lanjut ya. Setelah dicek oleh Gindo Arisandi, menurutnya ternyata 80% produk yang akan diimpor ini merupakan barang lartas yang memerlukan izin. Maka saran dari Gindo Arisandi diperlukan nih perusahaan undername. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung lagi, apalagi nih undername ya. Nah, di sini undername ini maksudnya adalah praktek pinjam nama perusahaan lain yang memiliki izin impor.